Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Selamat sore semuanya. Kita berjumpa lagi dalam acara meneruskan sejarah yang sebenarnya Aji Saka di tanah Jawa Dwipa ini. Tidak lupa, mudah-mudahan atas sholawat Nabi kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin saya menjelaskan mengenai tentang siapa sebenarnya Aji Saka di tanah Jawa. Saya ulangi lagi bahwa Aji Saka di tanah Jawa mereka adalah belajar agama tauhid kapitayan di tanah Jawa sebelum Hindu dan Buddha. Kemudian dia menerjemahkan kitab Jawa Dwipa ke bahasa India. Jadi Aji Saka ke tanah Jawa Dwipa ini adalah mereka belajar ketauhidan agama di tanah Jawa, bahkan strategi pemerintahan di tanah Jawa Dwipa ini. Kemudian setelah Aji Saka dia belajar kurang lebih 8 tahun dan sudah menguasai ilmu agama, kemudian ilmu ketatanegaraan, kemudian strategi yang lain di tanah Jawa. Kemudian Aji Saka merubah, menerjemahkan bahasa Jawa kuno menjadi bahasa Hindia, akhirnya terkenal dengan sebutan pencetus tulisan Jawa kuno itu Aji Saka. Kalau saya di dalam sejarah yang saya baca itu tidak, yang benar adalah Aji Saka menerjemahkan bahasa Jawa kuno ke bahasa India, dan tulisan Jawa kuno itu diakui menjadi tulisan, seakan-akan menjadi penemuan Aji Saka yang pertama, pencetus tulisan Jawa kuno yang pertama. Padahal Aji Saka belajar di tanah Jawa. Kemudian di situ ada ketika Aji Saka berhadapan dengan Nalendra Dewa Panangkar atau terkenal dengan Raja Dewaca Cengkar atau Dewaca Cengkar. Aji Saka ini merupakan politik. Dewaca Cengkar adalah raja yang agung, yang mulia. Memang Dewaca Cengkar ini memerintah kebijaksanaan di tanah Jawa ini seakan-akan memang keras. Setiap ucapannya harus diikuti oleh rakyatnya. Seakan-akan rakyatnya sampai takut. Seakan-akan rajanya adalah makan orang. Inilah maksudnya bahwa Dewaca Cengkar bukan makan orang, tetapi karena dia memerintah
kerajaan Keling pada waktu itu keras, seakan-akan makan orang, artinya makan rakyatnya, padahal itu tidak. Ini harus diluruskan. Akhirnya politik ini dimanfaatkan oleh Aji Soko, orang yang berdatangan belajar ilmu ketauhidan di tanah Jawa, tidak belajar agama tauhid di tanah Jawa, tetapi dengan adanya politik ini bahwa Dewata Cengkar makan orang ini dibesar-besarkan oleh Aji Soko agar untuk menghancurkan peradaban kerajaan-kerajaan Jawa atau ajaran-ajaran kapitayan yang ada di tanah Jawa, dengan alasan rajanya bahwa tidak benar Raja Dewata Cengkar makan orang. Yang benar adalah karena kebuasan dan kesewenang-wenangan memperlakukan rakyatnya maupun datuk-datuk dan danyang-danyang bawahannya, memerintahkan seenaknya sendiri, seakan-akan seperti dinomo, artinya seperti buto, buas memakan daging manusia. Artinya pada waktu itu Dewata Cengkar tidak makan orang. Ini harus diluruskan, karena perkataan ini akhirnya menjadi polemik sejarah peradaban. Kejelekan tanah Jawa, raja-raja Jawa, bahwa rajanya Dewata Cengkar makan orang. Ini harus diluruskan. Tidak sebenarnya. Seakan-akan dia memerintahkan rakyatnya buas, seakan-akan mereka makan orang. Maksudnya begitu. Jadi pada waktu itu ini sudah ranah politik Aji Soko mulai untuk menghasut orang-orang Jawa Dwipa ini agar orang-orang dari Nusantara, termasuk diantara dari India, dari Tibet, dari Vietnam, dari Mesir, dari semuanya, dari Jepang dan sebagainya, agar tidak belajar agama tauhid atau ajaran tauhid di tanah Jawa Dwipa ini. Karena memang pada waktu itu orang-orang Jawa sudah peradabannya tinggi dan sudah menyebar, mengembang ke seluruh dunia. Ini adalah orang-orang Jawa Dwipa. Akhirnya benar, dengan politik inilah untuk menghancurkan orang-orang Jawa. Akhirnya orang-orang yang ingin belajar di tanah Jawa takut karena rajanya makan orang. Ini harus diluruskan. Terbukti politik Aji Soko jitu untuk menghancurkan peradaban orang-orang Jawa. Akhirnya mereka belajar ke India. Inilah politiknya. Itu yang saya sampaikan. Politik Aji Soko, pertama kali dia sudah berhasil melemahkan kepercayaan orang-orang Jawa pada waktu itu dengan cara bahwa Raja Jawa makan orang. Kemudian politiknya Aji Soko agar mereka tidak diketahui nenek moyangnya, nama harumnya Aji Soko di tanah Jawa. Mereka bertapa di Gunung Lawu lamanya 8 tahun. Ini dengan tujuan agar politik-politik yang kotor yang di tanah Jawa untuk menghancurkan tanah Jawa ini agar tidak diungkap sejarah yang sebenarnya. Jadi ini sampai bertapa. Lamanya ada 8 tahun bertapa di Gunung Lawu
untuk menutupi aib-aib Aji Soko di tanah Jawa. Karena apa? Ketika nanti ini ketahuan anak-anak cucu yang asli orang-orang Jawa, maka orang-orang India tidak akan menjadi peradaban di tanah Jawa. Tidak mengakui bahwa peradaban itu dari India atau dari Mesir. Tapi ternyata peradaban kuno itu berasal dari tanah Jawa atau tanah keturunan Lemuria di Jawa Dwipa Nusantara ini. Itu sekilas sejarah yang saya luruskan agar kita anak-anak cucu orang Jawa semangat, tidak putus asa, tidak minder bahwa yang selama ini orang-orang Jawa merasa kita adalah keturunan-keturunan makan orang, dan itu sebenarnya tidak benar. Bahkan peradaban di seluruh dunia, baik teknologi apa saja, pada zaman Lemuria sebelum Mesir kuno itu adalah orang-orang Jawa meninggalkan peradaban-peradaban yang tinggi, termasuk diantaranya adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, candi-candi di seluruh Nusantara ini. Ini membuktikan bahwa nenek moyang zaman Lemuria dulu, nenek-nenek moyang kita adalah orang-orang yang hebat. Cukup sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti saya akan menjelaskan lagi mengenai tentang ketidakwajaran, katakan sejarah Aji Soko memiliki putra Joko Linglung. Itu bagaimana sejarah yang sebenarnya. Ikuti terus sejarah Aji Soko di tanah Jawa Dwipa ini.